Cheers. Ciao, bis morgen. Ciao, danke dir, ciao. Cheers, Ismail. Cheers. Bis morgen. Hi guys, welcome back to my YouTube channel Roman di Jerman. Oke guys, hari ini aku akan sharing ke kalian apa saja sih yang aku lakukan selama aku melaksanakan praktik kerja aku sebagai seorang Azubi atau seseorang yang sedang melakukan Ausbildung. Oke, for your information, aku lagi ambil program yang namanya program Ausbildung di jurusan keperawatan, dan saat ini aku ditempatkan bekerja di salah satu klinik yang ada di Jerman. So, aku akan sharing ke kalian apa aja sih yang aku lakukan sebagai seorang student yang melaksanakan praktik bekerja di klinik. So, jurusan keperawatan ini kita tidak hanya ditempatkan di klinik, tapi secara bergantian kita bisa bekerja di ambulan, kita bisa bekerja di panti jompo, kita bisa di klinik, kita bisa bekerja di klinik anak-anak, di berbagai macam stasiun, di berbagai macam departemen. So, aku akan share ke kalian hari ini mengenai apa saja yang aku kerjakan selama aku praktik bekerja di klinik. Aku masih ingat di hari pertama kali aku bekerja, kita tidak langsung praktek bekerja, tapi kita dikumpulkan dulu dalam satu ruangan, kita dipertemukan dengan praksis Leitung kita. Jadi praksis Leitung itu adalah pimpinan praktik kita, jadi dia yang bertanggung jawab untuk pengarahan, pemberitahuan informasi-informasi kepada kita yang sedang melakukan praktek kerja di klinik. Nah, jadi waktu itu kita nggak langsung bekerja, kita dikasih pengarahan, kita dikasih tahu mengenai SOP. Jadi kita dikasih kertas ini adalah SOP, jadi kayak aturan mainnya lah gitu ya, peraturannya mengenai pekerjaan kita itu seperti apa harusnya gitu. Jadi harus ada peraturannya ya dimanapun. Nah, jadi klinik ini pun punya aturan. Cuman salahnya aku pada saat itu, aku tidak membaca dulu. Setelah ini dikasih ke kita masing-masing, para student, aku tidak membaca SOP ini sama sekali. Aku tidak membaca SOP ini. Jadi teman-teman, jika kalian di hari pertama bekerja diberikan SOP, kertas SOP ini, usahakan untuk membaca keseluruhan, karena ini sangat penting. Di sini di dalam SOP ini semuanya sudah ada aturan main, cara bekerja, apa-apa aja yang harus kita perhatikan, apa-apa saja yang penting yang harus kita tahu. Jadi teman-teman, so baca dulu SOP-nya. Dan di hari aku pertama bekerja itu sampai sekarang aku sudah bekerja 2 minggu, kurang lebih 2 minggu, dan kita selalu bekerja didampingi ya, kita didampingi dengan perawat-perawat yang sudah bekerja di sana. Jadi kita tidak bekerja secara sendirian, itu sangat-sangat tidak diperbolehkan karena kita masih status pelajar, masih praktek bekerja. Jadi kita tidak boleh sembarangan untuk bekerja. Apalagi informasi, aku bekerja di klinik di bagian rehabilitasi. Nah, di bagian rehabilitasi ini juga ada beberapa departemen. Aku sendiri ditempatkan di bagian departemen ortopedi. Jadi teman-teman bisa googling apa itu ortopedi dan sejenisnya seperti apa. Kalian bisa googling jika kalian tidak tahu apa itu bagian ortopedi. Nah, di hari pertama aku bekerja, aku hanya fokus melihat perawat ini bekerja, bagaimana dia melakukan pekerjaannya. Jika aku tidak tahu, aku tidak mengerti, aku bisa bertanya selama perawat ini melakukan pekerjaannya dengan pasien. Dan pimpinan praktek kami selalu mengingatkan kami jangan pernah melakukan dan jangan pernah mau mengerjakan sesuatu yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita lakukan bersama dengan perawat yang bekerja dengan kita, yang mendampingi kita. Jangan pernah dilakukan.
Contohnya kalau seandainya kita belum pernah mengganti perban, belum pernah melakukan itu, belum pernah melihat caranya seperti apa yang sudah dijelaskan oleh perawat yang bekerja dengan kita, jangan pernah dilakukan. Apapun itu jangan pernah, karena itu akan beresiko atau berakibat fatal gitu. Jadi selama aku sudah bekerja 2 minggu lebih, aku sangat tertarik sekali, aku sangat happy karena aku banyak banget belajar banyak hal selama aku praktek. Walaupun kita sudah mendapatkan teorinya di sekolah, kita sudah mendapatkan ilmunya di sekolah, tapi pada saat kita terjun di praktek bekerja, itu benar-benar kita dapat banyak ilmu yang kita pelajari gitu, karena kita langsung bekerja dan menangani pasien gitu. Jadi selama kurang lebih 2 minggu aku sudah banyak sekali mendapatkan ilmu dan banyak belajar. Aku sudah tahu bagaimana cara mengukur tekanan darah pasien baik secara manual maupun pakai alat. Aku sudah tahu cara mengukur suhu badan pasien. Aku sudah tahu menyuntik ya, istilahnya menyuntik kayak kita menyuntik trombosit itu ke pasien. Aku sudah tahu dan aku sudah praktek ke beberapa pasien. Aku sudah tahu yang awalnya aku sangat takut gitu ya melihat jarum. Itu kan jarum ya, untuk menyuntik trombosit itu ke tubuh pasien itu kan jarum. Aku sangat takut awal aku melihat jarum itu, aku benar-benar aku nggak mau coba. Jadi kebetulan aku mendapat partner perawat yang bekerja di sana yang sangat baik dan sangat sabar untuk menjelaskan, untuk mengajari aku. Jadi untuk awal-awal dia udah suruh aku untuk menyuntik, tapi aku bilang aku skip dulu, untuk hari ini aku belum mau pegang suntik, mungkin hari selanjutnya. Dan sampai sekarang aku malah ketagihan untuk mau menyuntik pasien, karena itu memang normal ya, itu sangat normal. Aku sangat takut gitu ya melihat suntik, aku sangat takut melihat darah, tapi sekarang itu sudah menjadi pekerjaan aku dan itu menjadi hal yang normal dan sangat biasa untuk aku sekarang gitu. So sudah tahu bagaimana cara mengganti perban pasien. Jadi kalau ada pasien yang operasi di bagian lutut atau kaki atau bagian paha atau di bagian bokong belakang, pada saat mereka selesai mandi setelah beberapa hari operasi dan mereka bisa mandi, aku harus tahu cara memplaster dan juga mengganti perban yang baru. Jadi banyak hal yang aku pelajari. Kalau untuk mengenai wasen atau membersihkan pasien, aku sudah tahu karena sebelumnya aku sudah ada pengalaman dalam program EV-Shot yang aku ambil, jadi itu sudah tidak tabu lagi. Kebetulan di departemen aku ini aku jarang sekali membersihkan pasien-pasien karena memang mereka bisa sendiri untuk membersihkan atau memandikan diri mereka sendiri. Aku praktek bekerja di klinik, aku juga belajar komunikasi dengan pasien. Kita harus bertanya kepada pasien ini apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan, apa yang bisa dibantu. Jadi kayak di klinik itu ada tombol atau klinge. Kalau pasien ini tekan itu tombol, berarti itu menandakan mereka butuh sesuatu yang harus dibantu. Jadi kita para student ini kita harus datang ke kamar, kita bertanya, kita komunikasi apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan, lalu kita bantu. Jadi sama juga kayak ada pasien yang baru operasi dan mereka belum bisa berjalan untuk ke toilet, kita harus menyiapkan alat atau tempat untuk mereka buang air kecil. Kita harus ambil alat itu, kita bantu mereka untuk menggunakan alat itu, dan kita juga bertanya apakah lagi yang mereka butuhkan. Aku pribadi selama aku melakukan praktek kerja di klinik ini, ilmu bertambah, aku juga mempertambah bahasa Jermanku. Setiap harinya berbicara dengan pasien dan itu membuat bahasa Jermanku semakin lebih baik gitu, setiap hari lebih baik. Kalau hal-hal yang aku tidak tahu dalam bahasa Jerman, aku sering bertanya kepada pasien dan mereka sangat senang kalau kita tanya apa ini dalam bahasa Jermannya, apa alat ini dalam bahasa Jermannya apa. Mereka akan membantu kita, mereka akan kasih tahu dan mereka sangat senang. Dan sejauh ini pasien-pasien aku tuh sangat-sangat baik, sangat-sangat
ramah gitu ya, mereka juga komunikatif, bahkan ada pasien yang hobi sekali bercerita gitu, mungkin karena mereka bosan atau dengan karena usia mereka yang sudah tua, mereka merasa sendirian, mereka butuh untuk didengarkan. Jadi aku sendiri ambil positifnya gitu ya. Jadi pada saat dia bercerita panjang kali lebar, aku mendapatkan input gitu, masukan. Jadi aku juga belajar untuk huren mendengar, aku juga belajar untuk berbicara, dan aku belajar menambah kosakata yang baru gitu. Untuk pasien yang sudah selesai operasi atau akan segera operasi, kita bertugas untuk mempersiapkan semua kebutuhan perlengkapan dari pasien, dan setelah pasien sudah dioperasi, kita menjemput pasien ini, membawa ke kamarnya. Jadi rutinitasnya seperti itu, aktivitasnya seperti itu. Dan kalau pagi-pagi itu setelah kita mengukur tekanan darah pasien itu, dokter-dokter akan datang di pagi hari, dan aku bersama dengan partner aku, perawat yang mendampingi aku ini, kita berjalan bersama dokter menuju ruangan daripada pasien, dan dokter akan berkomunikasi dengan pasien. Kalau dokter membutuhkan sesuatu perban atau ingin mengganti perban, kita sebagai perawat yang menyiapkan perban dan peralatan lainnya gitu. Menurut aku pribadi itu sangat seru, sangat menarik. Di bagian ortopedi ini sangat-sangat menarik, ilmunya juga sangat-sangat banyak, dan itu sangat-sangat membantu aku gitu untuk memahami pelajaran-pelajaran yang sudah dijelaskan di sekolah. Tapi faktanya pada saat terjun praktek bekerja itu jauh lebih mudah kita pahami, jauh lebih mudah, lebih simple, lebih paham gitu dibandingkan yang dijelaskan oleh guru kita di sekolah. Selain itu, tugas aku di klinik juga aku ikut membantu kolega-kolega aku yang menghantarkan makanan ke kamar pasien. Jadi kalau makanan sarapan di pagi hari, mitak esen di siang hari, kita akan bantu mengantarkan tablet mereka ke pasien. Oh iya, ini penting, selama aku melakukan praktek bekerja di klinik, aku juga belajar bagaimana dokumentasi apa-apa saja. Seperti contohnya aku sudah mengukur tekanan darah pasien. Aku juga belajar menuliskan, mencantumkan itu di komputer, caranya seperti apa, melihat semua informasi itu ada di dalam komputer untuk seorang pasien gitu. Itu wajib kita pindahkan setelah kita periksa pasien, kita harus pindahkan, kita dokumentasikan ke laptop atau ke kertas seperti itu. Itu sangat-sangat penting, guys. Dan awalnya sama sekali aku tidak mengerti, benar-benar tidak tahu tentang dunia medis sama sekali. Aku tidak ada background pendidikan di bidang medis sebelumnya, tapi saat ini justru aku belajar hal-hal baru. Ini jadi tantangan baru buat aku, dan sejauh ini aku bisa bekerja dengan baik, aku bisa mengerti, dan aku bisa banyak belajar hal-hal baru, dan aku mendapat ilmu-ilmu baru, dan itu membuat aku semakin excited untuk belajar. So, buat kalian yang mau ambil program perawat atau belum ada background atau belum ada background pendidikan, pengalaman, kalian bisa ambil di program Ausbildung ini. Kenapa aku memilih program Ausbildung ini? Karena memang program Ausbildung ini adalah program tenaga kerja profesional, dimana kita selain sekolah, kita juga langsung turun praktek bekerja di bidang yang kita ambil itu. Jadi tidak ada kata tidak mengerti gitu. Thank you guys for watching. Ciao.